Pelarian Arya Mataram, kisah yang nyaris terbuang. Dalam episode Melatih Petunjuk. Kapal jung besar milik Keraton Jipang kembali berlayar mengarungi Sungai Begawan Solo. Hari sudah terik ketika kapal berlayar. Punggawa Tuan menjadi penunjuk arah, sedangkan Punggawa Kedung mengontrol arah layar. Perlahan tapi pasti, kapal berlayar menuju muara. Raden Kuning dan Bujang Jawa nampak berbincang di ruang atas geladak kapal. Mereka mengatur rencana menuju Palembang melalui pelabuhan Tuban. Kita akan sampai di Tuban besok malam. Pasukan bayaran Pajang telah bersiaga di Berubun. Untuk menghindari mereka, kita akan masuk ke anak sungai Bengawan Solo, di kawasan Badat Berelok, ke kiri menuju Tuban. Dengan begitu, selain menghindari musuh, juga akan mempersingkat waktu perjalanan. Raden Kuning seperti meminta persetujuan dari Bujang Jawa atas rencananya. Ya, memang itulah satu-satunya rute pelayaran yang aman, Raden. Hanya saja, anak sungai dari Badat menuju Tuban sangat kecil. Jika tidak hati-hati, kapal kita bisa kandas di sana. Bujang Jawa menimpali. Mau tidak mau, kita menghindari jalur utama. Jika kapal kandas, kita akan berlayar sambil menunggu air laut pasang. Jika di wilayah Tuban, kita akan mudah mendapatkan bantuan. Aku tak berani ambil risiko melalui sungai utama, karena pasti banyak pasukan bayaran yang menanti kita hingga muara. Aku dapat kabar dari Paman Balewot, bahwa Pajang tidak saja membuat sayembara untuk kematian Paman Penangsang, tetapi juga sayembara berlaku juga untuk kepala pamanku, Pangeran Arya Mataram. Benar, Raden. Kita sudah beberapa kali direpotkan oleh orang-orang pemburu rente itu. Beruntung, kepandaianmu telah meningkat beberapa kali lipat, sehingga kita sampai saat ini mampu melewatinya. Aku khawatir, akan lebih banyak lagi orang berkepandaian tinggi yang turun gunung ikut memburu pelarian yang mulia Pangeran Arya Mataram. Aku pun sependapat dengan dirimu, Bujang. Kita tidak boleh jumawa, karena di atas langit pasti ada langit. Semoga perjalanan kita tidak lagi mendapatkan gangguan di depan sana. Hari telah berubah gelap ketika matahari pulang ke Peraduan. Kapal jung Keraton Jipang memasuki wilayah Babat. Punggawa Tuan memerintahkan jurumudi untuk belok kiri masuk ke anak sungai Bengawan Solo yang kecil. Beruntung hari telah malam, air laut pasang, debit air meninggi, membuat pelayaran kapal besar di sungai yang kecil itu tak terkendala. Jurumudi, segera percepat laju kapal. Aku khawatir jika laut surut, kapal kita akan kandas. Punggawa Tuan memberi perintah agar semua anak buah kapal ikut membantu mempercepat laju kapal membelah air pasang. Punggawa Kedung, Bujang Jawa, dan Raden Kuning juga turun tangan menggerakkan kepandaiannya untuk mendorong kapal dari geladak. Kapal jung yang semula berjalan lambat seolah mendapat hembusan angin kencang sehingga berjalan lebih cepat. Jika saja aku sudah bisa menguasai jurus ke-7 dan ke-8, pasti akan lebih cepat kapal ini melaju. Apa yang dimaksud dengan kata yang ada di ujar-ujar yang disampaikan oleh guru? Raden Kuning bergumam sendiri. Ia berupaya mengingat setiap kata yang baru saja didengarnya itu. Tak ingin salah tafsir, Raden Kuning kemudian membuka catatannya. Jika satu adalah tidak sama dengan satu, maka satu adalah aku dan satu lainnya adalah semesta. Satu aku itu adalah sepersekian dari satu lainnya. Oleh karena itu, aku harus meletakkan tenagaku sebagai benteng di dada. Akan tiba saatnya nanti, satu aku itu sampai ke seluruh pembuluh darah dengan bertanda tiupan nafas.
Jika satu aku lebih dari satu, maka satu aku tak ada bedanya dengan satu lainnya. Maka satu aku haruslah tetap satu, bukan lebih dari satu atau kurang satu. Raden Kuning memenggal ujar-ujar itu per kalimat. Ia pun menemukan dua pola yang membentuk satu arti. Dalam bagian pertama, di awal kalimat dia menemukan kalimat baru dengan menggabungkan kata di awal kalimat-kalimat. Jika satu aku akan tiba, jika satu aku maka, alam semesta di dada, tiupan nafas lainnya kurang satu. Jika satu aku akan tiba, jika satu aku maka, alam semesta di dada, tiupan nafas lainnya kurang satu. Raden Kuning mengernyitkan dahinya. Kemudian ia mencoba mencari makna dari gabungan kata yang berasal dari kata pembuka dan penutup setiap kalimat dalam ujar-ujar yang telah ia rangkai menjadi kalimat baru. Otaknya bekerja keras menafsirkan maksud kalimat baru yang terkandung dalam ujar-ujar tersebut. Satu adalah cara. Aku adalah inti tenaga. Akan tiba berarti mengumpulkan. Alam semesta di dada berarti menyerap tenaga luar dan dikumpulkan di dada. Tiupan nafas kurang satu adalah menghembuskan napas dengan satu lubang hidung atau dengan mulut, atau juga itu berarti menghembuskan dan menghirup udara bergantian dengan menggunakan mulut dan hidung. Raden Kuning girang bukan kepalang. Ia telah mendapatkan petunjuk bagaimana cara melatih tenaga untuk jurus ke-7 dan ke-8. Ia lalu duduk bersila di buritan kapal. Kepada bujang Jawa, ia berpesan agar tidak diganggu. Segala sesuatu keputusan terkait perjalanan kapal Jung hendaknya diputuskan oleh 3 orang, yakni Punggawa Tuan, Punggawa Kedung, dan bujang Jawa. Raden Kuning minta waktu kepada mereka untuk melatih jurus barunya. Aku akan mencoba melatih tenaga dalam untuk jurus baruku. Mungkin latihanku akan memakan waktu lama. Kalian bertiga, ambillah keputusan jika aku masih belum selesai dengan latihanku. Oh ya, tolong jangan ada yang mengganggu konsentrasiku saat di buritan kapal, meskipun untuk mengantarkan makanan atau minuman. Raden Kuning kembali bersemangat. Ia seolah menemukan petunjuk atas pertanyaan sebelumnya tentang arti dari ujar-ujar yang disampaikan oleh guru barunya, Ki Ageng Selamana. Selanjutnya, ia mempraktekkan cara menghimpun tenaga untuk jurus barunya, yaitu kumpulan tenaga dari luar di dada dengan cara menghirup udara dari mulut dan mengeluarkan dari hidung. Setelah melakukan cara seperti itu berulang kali, namun Raden Kuning selalu gagal. Kemudian ia kembali mengulangi latihannya dengan cara yang sama. Namun kali ini ia mengganti caranya, yaitu mengumpulkan tenaga luar dengan cara menghirup udara dari hidung dan menghembuskan nafasnya dari mulut. Setelah belasan kali mengulanginya, cara itu tetap saja tidak membuahkan hasil. Raden Kuning kebingungan. Cara apa lagi yang belum dilakukannya? Di manakah letak kesalahan ia menafsirkan ujar-ujar? Lalu Raden Kuning seperti mendapat ilham untuk mencoba cara gabungan, yaitu menghirup udara dengan mulut dan menghembuskan nafas dari hidung, mulai dari kiri, kemudian menghirup nafas lagi dari mulut dan menghembuskan nafasnya dari hidung kanan. Setelah mencoba latihan dengan cara itu, ternyata masih juga belum membuahkan hasil. Di mana letak kesalahannya? Aku sudah mencoba berbagai cara. Tiba-tiba Raden Kuning sadar bahwa ia masih menyisakan beberapa cara pernafasan. Ia lalu merubah cara menghirup udara dengan menggunakan hidung dan menghembuskan melalui hidung kiri. Selanjutnya diulanginya menghirup nafas dengan hidung dan dihembuskan lewat hidung kanan. Kemudian ia menghirup udara dengan mulut dan dihembuskan juga dengan mulut. Setelah melakukan belasan kali, tenaga semesta yang berasal dari alam perlahan-lahan terkumpul di dadanya. Makin lama semakin besar. Inilah cara melatih tenaga inti bumi. Dadanya penuh sesak dengan tenaga inti bumi. Raden Kuning kemudian mengalirkan tenaga inti bumi ke seluruh aliran darahnya. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati tenaga Kawedar bergolak melakukan perlawanan. Wajah Raden Kuning pucat pasi dan seketika tubuhnya bercucuran keringat. Tenaga Kawedar bagaikan penjaga yang menghalangi orang asing masuk ke dalam tubuh Raden Kuning. Tenaga inti bumi dan tenaga murninya bentrok. Kedua tenaga itu saling lilit dan berupaya untuk menghancurkan. Akibatnya,
tubuh Raden Kuning yang jadi korban. Ia lalu menghentikan pelatihan tenaga inti bumi. Seketika tenaga yang terkumpul di dadanya ia lepaskan kembali ke semesta. Tubuhnya banjir keringat. Penasaran dengan kegagalan pertamanya, Raden Kuning mengulangi lagi pelatihan itu. Diulanginya proses melatih tenaga inti bumi dari awal. Namun lagi-lagi ia gagal di tahap yang sama. Entah sudah berapa kali ia menemui kegagalan. Pergantian hari tak dirasakannya lagi. Raden Kuning tenggelam dalam keheningan. Tuban, sebentar lagi sampai. Kurangi kecepatan. Suara Punggawa Kedum yang keras menyadarkan dari latihannya yang gagal itu. Tak terasa Raden Kuning telah berlatih hingga malam. Sayang, ia belum berhasil menaklukkan teka-teki cara melatih tenaga inti bumi. Tak ingin larut dalam kegagalan, Raden Kuning segera menuju ruang di atas geladak kapal. Di tempat itu ia melihat bujang Jawa sedang berbincang dengan Punggawa Tuan. Raden Kuning, bagaimana dengan latihanmu? Sudahkah engkau mendapatkan petunjuk atas ilmu barumu itu? Bujang Jawa bertanya. Aku belum dapat melatih tenaga inti bumi. Telah puluhan kali aku coba melatihnya. Justru tenaga inti bumi tak mau menyatu dengan tenaga Kaweda yang telah bersatu dalam tubuhku. Hari telah larut, suara bintang malam sahut menyahut mewarnai kegelapan. Dari kejauhan terlihat kelap-kelip cahaya yang bersumber dari penerangan pelabuhan. Di dermaga itu berjaga prajurit Keraton Tuban yang mengenakan pakaian khas Jawa, surjan. Jumlah prajurit yang berjaga hanya kisaran 15 orang saja. Mereka memang ditugaskan untuk menjemput rombongan kerabat Keraton Jipang yang hendak berlayar ke Pulau Sumatera. Saat kapal Jung Keraton Jipang terlihat dekat, mereka memberikan tanda agar kapal besar itu merapat ke dermaga utama. Raden Kuning langsung memimpin rombongan turun ke daratan. Prajurit Tuban menyambut kedatangan mereka dengan sikap hormat. Senopati Glagahwatu yang menjadi pemimpin pasukan langsung mengajak rombongan Keraton Jipang menuju Keraton Tuban. Kegelapan malam itu menjadi saksi eratnya kekerabatan Jipang dan Tuban yang tak pernah dikenang oleh sejarah. Selamat datang Yang Mulia Raden Kuning. Kami mendapat perintah untuk mengawal rombongan dari Keraton Jipang menuju ibu kota. Monggo. Senopati Glagahwatu menjadi pemandu menuju ibu kota Tuban. Tidak ada persiapan khusus dalam menyambut kehadiran rombongan Keraton Jipang. Maklum, di masa pelarian ini, Pangeran Arya Matara menjadi sasaran para prajurit bayaran yang memburu hadiah dari Pajang. Hanya saja dua bola mata lentik dari raut wajah Ayu yang terus memasang telinga bagi kedatangan pujaan hatinya yang terus siaga. Dan ketika prajurit membawa berita tentang datangnya rombongan Raden Kuning di Tuban, gadis cantik yang baru jatuh cinta itu langsung melek dan merias wajah sekenanya. Ya, urusan rias-merias wajah ini memang Putri Wuwu bukan ahlinya. Tetapi entah mengapa, semenjak ia mengenal Raden Kuning, ia selalu ingin bersolek. Dan ketika mereka diterima di Paseban, Putri Wuwu yang antusias berada di sana. Pangeran Sekar Tanjung bertindak mewakili Adipati Tuban. Sedangkan Putri Wuwu mewakili Kanjeng Ratu Ayu Haryo Balewot yang telah pulas di Peraduan. Sugeng rawuh saudara-saudaraku dari Keraton Jipang. Silakan, bagi yang laki-laki telah disiapkan tempat di kesatrian yang akan dipandu oleh Bekel Sokalulung. Yang perempuan akan dipandu langsung oleh adikku Putri Wuwu ke Keputren. Anggap rumah sendiri dan jangan sungkan selama di sini karena kita semua adalah saudara. Pangeran Sekar Tanjung memberi kata sambutan. Terima kasih Pangeran. Tak terhitung jasa Tuban terhadap kami yang hanya orang-orang pelarian ini. Meskipun kami tak akan bisa membalas budi baik ini, tetapi kemurahan hati Adipati Tuban dan keluarga akan selalu kami kenang. Semoga amal baik ini akan dicatat dan dibalas oleh Gusti Allah. Raden Kuning bicara, sesekali diliriknya tunangannya, Putri Wuwu yang nampak terlihat tetap cantik meskipun di larut malam. Setelah pertemuan resmi ditutup, Putri Wuwu menghampiri Raden Kuning. Pasangan itu demikian serasinya sehingga seluruh mata yang memandang mafhum jika keduanya memang pantas berjodoh. Bagaimana rencana Kakang?
Aku mendengar kabar jika Kakang akan segera berlayar ke Palembang. Aku ingin ikut serta. Di Ajeng Wuwu, perjalanan kami sangat bahaya. Aku tidak ingin terjadi apa-apa terhadapmu. Biarlah Kakang menyelesaikan terlebih dahulu tugas sebagai prajurit. Setelah itu, kita pasti berjumpa lagi dalam suasana yang lebih baik. Sebetulnya aku pun sangat berat meninggalkan dirimu. Baru 3 hari saja tidak bertemu. Dunia bagaikan runtuh di atas kepalaku akibat merindukanmu. Raden Kuning sebetulnya tak sampai hati untuk menolak permintaan tunangannya. Tetapi demi keselamatan Putri Wuwu, ia harus mengeraskan hati. Mendengar keteguhan pendirian Raden Kuning, Putri Wuwu tidak berani membantah. Pembicaraan yang singkat itu cukuplah sebagai obat penawar rindu. Dalam hatinya, Putri Wuwu tersenyum riang. Baru saja sang pujaan hati mengobati rindunya. Memang jatuh cinta itu abstrak, sulit dijelaskan dengan kata. Yang pasti, dengan jatuh cinta, kini ia punya tujuan. Di masa itu, sulit sekali wanita untuk bisa memilih sendiri jodohnya. Putri Wuwu adalah salah satu dari sedikit wanita yang beruntung dijodohkan dengan laki-laki yang mampu menggetarkan hatinya. Kang Mas Raden Wirayuda, aku selalu mendoakanmu. Meski aku tak pandai menyampaikan kata-kata indah, tapi dari sorot mataku yang sakit menahan rindu, pastilah rinduku tahu ada aku di sini yang selalu menanti kehadiranmu. Putri Wuwu yang telah kembali ke kamar tidurnya bergumam sendiri. Ia tak bisa memejamkan matanya. Tembang Kidung Asmaradana. Pajangnya tembang Asmaradana, panjangnya den arani Asmaradana. Watine sifat jana jroning asmara, bidang padang rembulan padang irina, wong enom tan waskita rusakin jiwa raga, tan emut welinge ibu lan rama, Agni ngompong ati ngidung asmara, katilakon keprabon Bidaraja. Di Pesanggrahan Kawedar, Pangeran Arya Mataram mendapat wejangan dari Eyang Kiai. Mereka berdua nampak berbincang sehabis menunaikan ibadah sholat subuh di surau. Kesempatan langka itu dimanfaatkan oleh Pangeran Arya Mataram untuk kembali menimba ilmu agama dari tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat di Pulau Jawa tersebut. Eyang Kiai mengajarkan tentang pentingnya pemahaman akan tujuan mengerjakan ibadah. Pada tahapan ini, menurutnya banyak sekali umat yang mengerjakan ibadah tanpa mengetahui esensi atau tujuan dari ibadahnya itu. Utamane sarira poniki angwarohono jatining sholat, sembah lawan pamu
sejatining salat iku tutung iso tuwin maghrib sembahyang araniko wenange puniku lamun ora nono salat pan minangka kekembanging salat dhaim ingaran tata krama. Eyang Kiai memberi penjelasan melalui salah satu tembang suluk wujil. Unggulnya diri itu setelah mengetahui hakikat dari menjalankan ibadah. Manusia memiliki keterbatasan kemampuan dalam berpikir, di mana setiap orang berbeda-beda tingkat kecerdasannya. Namun yang paling utama adalah mencari tahu hakikat dari ibadah yang dilakukan. Jika beribadah tanpa mengetahui untuk apa ibadah itu, maka ibadahnya hanya menjadi tata krama saja, atau sama saja dengan lakon fisik tanpa berpengaruh kepada jiwanya. Hakikat adalah hakikat syariat. Eyang Kiai menyela penjelasannya dengan menatap kedua bola mata lawan bicaranya. Tentara sekali ia sedang berupaya melihat apakah Pangeran Arya Mataram memahami penjelasannya. Eyang Kiai kemudian melanjutkan penuturannya tentang hakikat syariat. Salat yang sempurna adalah salat yang dilakukan dengan pemahaman bahwa praktik salat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai sosok tauladan pengejawantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, untuk mendapatkan fadilah dari salat itu, tentu kita harus mengetahui juga makna dari seluruh rangkaian fisik dan lisan yang terucap dalam gerakan salat agar tercapai khusyuk. Cara mengetahuinya ialah dengan jalan melakukan pencarian spiritual, yang itu berarti jalan. Jalan itu berhubungan dengan ruhiyah, maka jalan itu bersifat suluk. Nuhun sewu Eyang Kiai. Jadi dalam ibadah gerakan fisik, lisan dan ruhiyah harus menyatu untuk mendapatkan kesempurnaan dalam menjalankan ajaran Kanjeng Gusti Rasul. Apakah dengan begitu serta-merta nafsu duniawi akan terhapus dalam jiwa kita? Inilah bagian tersulit dalam menjalani kesempurnaan beribadah. Hawa nafsu adalah godaan terbesar umat. Kuncinya adalah sabar dan ikhlas. Sabar berarti tahan ujian dalam menempuh kehidupan ini. Terus bertekad menempuh jalan yang benar meski godaan dan rintangan menghadang. Orang yang sabar tidak akan berhenti di tengah jalan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan ikhlas atau rela adalah kesanggupan untuk hidup tanpa tercemari kotoran dunia. Jika kesolehan dalam hidup ini sudah menjadi bagian pelaksanaannya syariat agama, selanjutnya kita tinggal meningkatkan keimanan dan ketakwaan hidup ini, meningkatkan keikhlasan dan semangat hidup yang benar.
Tanpa wujud nyata dalam hidup ini, maka syariat hanya formalitas belaka. Hawa nafsu yang ada dalam diri manusia tidak dapat dihilangkan, tetapi ia dapat dikendalikan. Bagaimana pandangan Eyang Kiai atas musibah yang saya dan keluarga Jipang alami? Engkau harus menentukan pilihan, Pangeran. Jika pilihanmu adalah kembali merebut kekuasaan dunia, maka bentuklah kekuatan pasukan di tempat pelarianmu. Namun jika pilihanmu adalah akhirat, maka jadilah engkau penyiar Islam. Aku tidak dapat mengarahkan yang mana yang menjadi tujuanmu. Takdir kita dipertemukan di sini adalah engkau belajar ilmu agama dan aku yang mengajarkannya. Saya mendapat amanah dari Kang Mas Penangsang untuk meneruskan keturunan Jipang. Kami sekeluarga diminta untuk menelusuri jejak leluhur di Palembang. Kakang Penangsang yang bijaksana tidak pernah haus akan tahta atau terlibat rencana untuk saling bunuh dengan keluarga Sultan Trenggono. Terlebih ia adalah paman kami sendiri. Kerajaan Demak mencapai kejayaannya dan penyebaran agama Islam dapat dilakukan dengan terang-terangan karena mendapat dukungan dari Sultan Trenggono. Hubungan umaru dan ulama akan saling melengkapi, di mana penguasa memberikan fasilitas dan kemudahan untuk siar Islam bagi ulama. Jika saya ngotot memilih menjadi penguasa di masa mendatang hanya berdasarkan nafsu duniawi semata, maka celakalah saya, Eyang Kiai. Saya khawatir nanti akan ada bisikan syaiton agar kami membalas kematian Kakang Penangsang. Saling bunuh antara kami nanti tidak akan ada habisnya. Pangeran Arya Mataram mengungkap keresahan hatinya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ia kemudian melanjutkan ceritanya. Meskipun saat ini harus saya akui bahwa desakan agar kami bangkit dan membentuk kekuatan baru dengan sisa-sisa keluarga Jipang sangat kuat, tetapi sebagai pemimpin mereka, sayalah menjadi pemberi perintah. Apakah mau menuruti keinginan itu, ataukah kami memilih untuk menjadi orang biasa? Harus saya akui, Eyang Kiai, banyak di antara kerabat kami yang sekarang ikut dalam pelarian yang belum punya mental sebagai orang biasa. Sebagian besar dari mereka adalah prajurit yang tujuan hidupnya adalah untuk mengamankan perintah keraton. Semua berulang kepadamu, anakku. Aku prihatin dengan musibah yang kalian alami sekarang. Tetapi yakinlah bahwa semua keberuntungan, musibah, jatuh bangun hidup kita ini sudah ada tulisan takdirnya. Tinggal bagaimana engkau menentukan pilihan. Yang telah kita diskusikan dalam beberapa hari ini adalah jalan benar untuk menuju kehidupan yang abadi kelak. Namun sudah menjadi takdirku pula memberikan engkau pilihan dunia. Bersiaplah engkau. Aku akan mengajarkan jurus ke-9 dan ke-10, serta dasar untuk mencapai jurus pamungkas Sangkan Paraning Dumadi. Eyang Kiai berkelebat ke petilasan diikuti dengan Pangeran Arya Mataram. Mereka berdua berlari dengan cepat dan sampai ke tujuan. Sebuah petilasan yang juga menjadi tempat perenungan dan melatih kematangan jiwa dan sekaligus tempat mengolah ilmu kanuragan. Kedua manusia pilihan di tanah Jawa itu berhadap-hadapan. Eyang Kiai kemudian memberikan petunjuk bagaimana menguasai jurus ke-9, Manut Gusti. Ya, Pangeran Arya Mataram memang telah menguasai 8 jurus Sangkan Paraning Dumadi. Ilmu kanuragan yang berisi falsafah hidup itu diturunkan secara turun-temurun oleh keluarga Keraton Jipang. Belum ada keluarga Keraton Jipang yang menguasai jurus itu hingga tahap pamungkas. Yang bisa menguasainya hingga tahap pamungkas adalah para wali-wali. Pangeran Arya Mataram saat ini diambang dua pilihan, meneruskan tradisi sebagai keluarga raja-raja atau menuju kesempurnaan hidup dengan menuju pencapaian menjadi seorang wali. Jurus ke-9 ini adalah jurus syariat. Ada 5 gerakan yang membentuk jurus Manut Gusti.
engkau perhatikan gerakanku. Eyang Kiai memberi perintah. Ia kemudian melakukan gerakan dengan mengangkat kedua tangannya seperti bertakbir, lalu meletakkan kedua tangannya di dada. Selanjutnya ia kembali mengangkat kedua tangannya kembali dan membuat gerakan membungkuk. Lalu ia membuat gerakan sujud, menyembah, kemudian telunjuk kanannya mengacung disertai gerakan kepala menoleh ke kanan. Yang barusan engkau lihat adalah gerak fisiknya yang terdiri dari 5 bagian, yaitu takbir, sidekap, sembah, tunjuk, dan juga menoleh. Untuk membuat gerakan itu menyatu dengan tenaga dalammu, maka engkau harus menggunakan dasar penggunaan tenaga murni di dalam tubuhmu. Himpun tenaga di 7 titik dan kumpulkan di bawah pusar. Lalu mulailah melakukan 5 gerakan tadi. Eyang Kiai memberi petunjuk. Pangeran Arya Mataram yang memang telah sempurna menguasai 8 jurus Sangkan Paraning Dumadi. Tanpa keraguan, ia kemudian mempraktekkan petunjuk Eyang Kiai. Dihimpunnya tenaga murni dalam tubuhnya, kemudian ia memulai 5 gerakan takbir, sidekap, sembah, tunjuk, dan menoleh. Saat jarinya menunjuk, batu besar yang terkena tunjuk olehnya meledak hancur berantakan. Namun peristiwa hancurnya batu besar itu tidak dapat disaksikannya karena gerakan selanjutnya adalah menoleh ke kanan. Gerakan pamungkas itu adalah gerakan penolakan atas penghancuran benda yang menjadi sasaran jurus Manut Gusti. Pangeran Arya Mataram langsung menunjukkan raut wajah sedih ketika mengetahui kedahsyatan jurus tersebut. Aduh Eyang Kiai, saya tidak sanggup untuk menggunakan jurus ini. Luar biasa kerusakan yang ditimbulkannya. Saya tidak bisa, Eyang Kiai. Ya, aku tahu anakku. Tetapi sudah menjadi takdirku untuk memastikan bahwa engkau telah menguasai 2 jurus dari rangkaian 3 jurus pamungkas Sangkan Paraning Dumadi. Jika memang engkau tidak mau menggunakannya, itu melegakan hatiku. Nanti suatu ketika akan datang takdirmu menggunakannya, mewariskannya ataupun membuangnya dari manusia. Selanjutnya aku akan memberi petunjuk gerakan jurus ke-10, Payung Tenginggil. Engkau perhatikan baik-baik.